Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait metode AHP atau Analytic Hierarchy Process. Alur presentasi kita pertama kita akan membahas atau mengenalkan terkait AHP. Selanjutnya konsep inti dan logikanya, serta studi kasus praktis dan langkah teknis penyelesaian. Jadi kenapa kita membutuhkan metode seperti AHP? Karena dalam mengambil keputusan seringkali kita dihadapkan pada beberapa permasalahan yang kompleks. Di antaranya yang pertama, banyak kriteria yang bersamaan. Misalnya mau barang yang murah tapi kualitasnya harus tinggi. Nah, kriteria ini seringkali saling bertentangan. Jadi masuk ke nomor 2, saling bertentangan. Karena apa? Harga murah itu biasanya kualitasnya juga tidak bagus. Nah, yang ketiga itu data yang subjektif. Bagaimana cara kita mengukur rasa suka atau preferensi? Sedangkan rasa suka atau preferensi itu pasti beragam. Setiap orang tuh berbeda. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita mengubah semua opini yang bersifat subjektif ini menjadi nilai matematika yang dapat diverifikasi. Kuncinya adalah dengan AHP. AHP dikembangkan oleh Dr. Thomas Sati, yakni pada tahun 1970-an. Metode ini secara efektif mengubah penilaian kualitatif berupa preferensi, perasaan, dan subjektivitas menjadi angka dan bobot prioritas. Fokus AHP adalah struktur hierarki, yang mana tujuan atau goals itu yang paling atas dan alternatif di paling bawah. Inti dari AHP adalah pairwise comparison atau perbandingan berpasangan. Jadi kita tidak akan memberikan peringkat pada semua kriteria itu satu persatu ya. Sebaliknya, AHP itu meminta kita untuk membandingkan dua kriteria dalam satu waktu. Kita hanya fokus menjawab, misal, seberapa penting alternatif A dibandingkan alternatif B. Nah, ini akan menghasilkan matrik perbandingan yang nanti akan kita hitung bobotnya. Nah, untuk memberikan nilai pada hasil perbandingan tadi, kita nantinya akan menggunakan skala Sati, yang mana itu dari angka 1 sampai 9. Kayak ganjil gitu, 1, 3, 5, 7, 9. Itu preferensi seberapa penting. Jadi kalau 1 itu sangat penting, nah kalau 3 itu sedikit lebih penting, 5 cukup penting, 7 sangat penting, 9 mutlak lebih penting. Nah, kita juga akan menggunakan nilai kebalikan, yang mana seperti 1/3 atau 1/5 jika kriteria B itu lebih penting dari kriteria A. Sebelum ke studi kasus, alangkah lebih baiknya kita harus memahami langkah-langkah AHP, yang mana langkah-langkahnya itu yang pertama, susun hierarki, yakni dengan mendefinisikan goals, kriteria, dan alternatif. Yang kedua, buat matrik perbandingan atau pairwise comparison, yang mana itu lakukan perbandingan berpasangan menggunakan skala Sati. Yang ketiga, menghitung bobot prioritas. Nah, ini merupakan proses normalisasi matrik untuk mendapatkan bobot dari tiap elemen. Yang keempat, melakukan uji konsistensi. Ini merupakan langkah penting ya, karena kita akan memvalidasi apakah penilaian kita logis atau bertentangan. Dan yang terakhir, membuat sintesis. Terakhir, kita harus menggabungkan semua bobot untuk mendapatkan skor akhir dan peringkat. Sekarang penjelasan ke studi kasus. Jadi studi kasus yang saya ambil adalah memilih smartphone terbaik. Jadi goal atau tujuan dari studi kasusnya adalah memilih smartphone terbaik. Dengan kriteria yang akan digunakan adalah harga, kamera, baterai, dan performa. Serta alternatifnya itu ada 3. Smartphone A atau alternatif A yang bersifat high-end, yakni itu mahal tapi speknya super gitu, performanya bagus. Prioritasnya adalah kualitas. Sedangkan alternatif B atau smartphone B itu mid range. Itu performanya sedang, cukup lah. Baterainya awet, nah prioritasnya itu di daya tahan baterai. Sedangkan alternatif C atau smartphone C itu bersifat low end. Harganya murah dan fokusnya itu di budget, prioritasnya itu di budget emang. Oke, ini adalah file pengerjaan yang sudah saya lakukan. Soalnya kalau dikerjain dari awal itu bakal lama banget. Jadi ini udah ada hasilnya. Saya akan menjelaskan kok bisa sih hasilnya gitu. Jadi diperhatikan di sheet kriteria di bagian ini kita bakal isi dengan skala Sati. Ingat gak? Sebelumnya saya udah menjelaskan skala Sati dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada juga namanya kebalikan. Kebalikan dari 1, 3, 5, 7, 9 itu. Jadi kenapa atau kapan kebalikan itu digunakan? Apabila, misalkan kebalikan di sini. Apabila baris C, kriteria di baris C ini lebih penting ketimbang baris di B. Jadi kebalikannya ditaruh di situ.
Pertama, di sheet kriteria ini saya akan membandingkan antara harga dengan kamera, harga dengan kamera, ditaruh nilainya di sel C3. C3 itu saya kasih 5. Jadi penting gitu, cukup penting gitu 5. Dengan nilai kebalikannya di sel B4. Dan juga perbandingan antara harga dengan baterai saya taruh di sel D3 dengan nilai inputan 7. Dengan nilai 7 dan nilai kebalikannya adalah 0,143. Jadi warna di sini tuh mempermudah kalian untuk memahami ya. Jadi mana nilai kebalikan dan nilai inputannya itu. Nilai perbandingannya. Dan di sini perbandingan antara baterai dengan kamera. Baterai dengan kamera saya taruh 3 dengan nilai perbandingan di sel C5. Dan yang selanjutnya perbandingan antara kamera dengan performa. Di sini saya pakai rumus 1/3. Jadi itu perbandingan, tapi bisa langsung ditulis 0,33. Jadi di sini tuh langsung nilai kebalikan. Atau bisa aja rumusnya itu inputannya ditaruh di sini, terus nilai kebalikannya di sini. Intinya kalian paham lah apa yang saya maksud. Dan perbandingan yang ke-6 itu perbandingan antara performa dengan performa. Saya taruh di sini untuk nilai. Jadi kalau di sini tuh nilai penting, ini nilai kebalikannya. Jadi di baris D ini lebih penting ketimbang di baris yang E. Itu maksudnya. Jadi maksud perbandingan dengan nilai 1 itu gitu. Paham kan yang dibuat kriteria untuk langkah pertama? Jadi selanjutnya di langkah kedua, di normalisasi bobot. Rumusnya seperti ini. Jadi ini B7-nya dikunci, nanti bisa ditarik. Nih. Sama ya, kurang lebih sama rumusnya. Ini penjumlahan dari prioritas. Setelah melakukan normalisasi bobot, langkah ketiga adalah uji konsistensi. Dan ini penting loh untuk mengetahui logika kita tuh logis enggak gitu, konsisten enggak. Soalnya itu harus konsisten semua sebelum kita lanjut ke babak terakhir nanti. Ini nilainya 4, nya 0,90. Rumusnya seperti ini. Bisa dipahami? Jadi tenang aja untuk kalian, nanti bakal saya kasih link. Di link drive-nya nanti itu bakal kalian bisa mengakses file Excel ini beserta penjelasan lengkapnya. Aman-aman aja. Soalnya kalau jelasin dari awal ini bakal lama banget. Yang penting alurnya tuh kalian paham. Alur pengerjaan HP itu paham. Nah, ketika hasilnya udah konsisten nih, kita beralih ke sheet selanjutnya, harga. Kok misal nanya ya, misal ada yang nanya, kok ini gak disatuin aja di dalam satu sheet? Soalnya saya pribadi tuh lebih enak dibuat kayak gini. Nanti di sintesis itu bisa dipanggil nilai dari harga, kamera, baterai, performa. Intinya lihat aja deh sampai akhir. Soalnya cara setiap orang tuh kan beda-beda. Soalnya kalau saya tuh lebih enak kayak gini. Selanjutnya kita ulangi proses yang sama untuk semua alternatif. Pertama kita masuk ke sheet harga terlebih dahulu. Di sini kita akan membandingkan A, B, C. Alternatif A, B, C hanya dari segi harga, sesuai tujuan dari studi kasus ya. Selanjutnya kita ulangi cara yang sama yang tadi kita udah nyelesain di sheet kriteria. Kita tuh bakal ngerjain itu sama step by stepnya di masing-masing kriteria, di harga, kamera, baterai, dan performa. Jadi di harga ini ada alternatif A, B, C. Nah, pertama mau bandingin alternatif B sama B di sini. Alternatif di sini. Jadi nilai kebalikannya ini nilai 5 atau yang dianggap lebih penting gitu. Selanjutnya yang alternatif C dengan alternatif B yang ini. Jadi gampang kok kalian tuh bisa lihat warnanya, itu kan udah disamain. Kurang lebih sama dengan yang di kriteria. Yang membedakan ini. Saya pakai alternatif. Alternatif A, B, C itu alternatif yang kayak smartphone A, smartphone B, smartphone C, kan ada 3 alternatif kan. Di sini konsisten karena ini kan lebih kecil daripada 10. Karena konsisten. Selanjutnya di sheet kamera itu sama.
struktur tabelnya tuh sama kayak di harga. Ini hasilnya 0,8 yang berarti konsisten. Jadi kalau udah konsisten itu bisa balik ke bisa next gitu ke kriteria selanjutnya. Ini sama ya, sama. Kalau ada pertanyaan bisa nanya di kolom komentar, oke? Nah, di kriteria baterai ini atau di sheet baterai hasilnya itu 10. Kan syaratnya itu di bawah atau sampai 10, dalam arti itu tidak boleh lebih dari 10 karena ini 10. Jadi dianggap konsisten. Selanjutnya di sheet performa. Di sheet performa itu hasilnya 4. Kan udah kan dari keempat kriteria ini, dari harga, kamera, baterai, performa kan udah. Serta tadi di kriteria udah dihitung. Terakhir itu di sintesis. Di sintesis kita tuh manggil di sheet kriteria, ini rumusnya, sheet kriteria. Logikanya tuh di mana? Ke K3. K3 itu di kriteria tuh prioritas. Nih. Jadi itu nilai prioritas, bobot prioritas di sheet kriteria. Itu kayak manggil nilai dari bobot kriteria di sheet kriteria dipanggil di sheet sintesis. Nah, untuk alternatif A, rumusnya itu sheet harga, kita panggilnya itu di I1, I3, sorry, I3. Di sini, di kolom sini, di kolom I, dari I3 sampai I5 sini. Dari di kolom I untuk alternatif A ini. Ini kan sama. Nah, untuk harga kamera, ini manggilnya di sheet kamera, tetap di kolom I, di sel I3, terus sampai gitu, kayak manggil sheetnya sih. Kalau ini di manggil sheet harga, tepatnya itu di kolom I, jadi sel I4 untuk ngitung alternatif B. Bisa dilihat ya di sini bisa dilihat sama kalian untuk memahami logika rumusnya. Alternatif C juga sama. Kalau ini total bobot kriterianya. Skor akhir. Ini penjumlahan dari bobot kriteria dan penjumlahan alternatif A. Jadi kayak di alternatif A tuh ngitung dari setiap sheet itu perhitungannya tuh berapa untuk mengukur nilai skor. Jadi paham kan? Itu untuk rumus di menghitung alternatif A. Alternatif A. Selanjutnya di alternatif B, penghitungannya sebagai berikut. Menghitung bobot kriteria dengan penjumlahan alternatif B yang dihitung dari sheet kriteria itu, dari masing-masing sheet, harga, kamera, baterai, dan performa. Nah, selanjutnya alternatif C, F down, hasilnya sebagai berikut. Dapat dilihat skor C itu lebih banyak, lebih tinggi. Nah, kalian tuh pasti nanya kan, kok bisa sih smartphone low end yang menang? Nah, ini tuh analisisnya ya. Meskipun smartphone A atau alternatif A itu yang bersifat flagship atau high value lah gitu, unggul dari 3 kriteria yakni kamera, baterai, dan performa. Nah, tapi preferensi kita dari awal tuh kan di harga yang tinggi, yakni bobotnya tuh 56,5%. Dapat dilihat lagi, skip tuh di rumus, bisa dilihat, mundurin videonya itu bisa lihat di rumusnya, ada 56,5% di bobot harga. Hal ini membuat smartphone C atau alternatif C itu paling murah dan memenangkan total score. Kan total skor yang C kan yang paling tinggi. Nah, inilah kekuatan dari AHP teman-teman, karena hasilnya itu logis dan mencerminkan prioritas kita. Kesimpulannya, AHP dapat memecahkan masalah kompleks menjadi hierarki. Intinya itu dari perbandingan berpasangan, yang ini menggunakan skala Sati. Selain itu, AHP dapat mengubah data kualitatif yang berupa penilaian subjektif menjadi kuantitatif berupa nilai bobot. Jadi ada nilai matematis gitu. Kualitatif menjadi kuantitatif. Selain itu, di AHP itu wajib melakukan uji konsistensi. Yang mana uji konsistensinya itu harus di bawah atau sama dengan 0,10. Dan yang terakhir, sintesis itu menggabungkan semua bobot untuk mendapatkan skor atau peringkat akhir.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait AHP dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.